Halo semuanya, saya Fadil Zikro. Halo semuanya, saya Ramona Novitri. Hai, perkenalkan nama aku Naila Fasya Jurinanda. Hai teman-teman, pernah dengar istilah keuangan syariah nggak? Tahu nggak kalau ternyata lembaga keuangan syariah itu punya perjalanan yang nggak kalah seru dari film petualangan loh. Yuk kita bahas sambil belajar dengan santai. Di zaman Rasulullah, konsep keuangan syariah sudah mulai diterapkan loh. Misalnya larangan riba, tapi lembaga keuangan formal belum ada waktu itu. Yang ada ya pasar tradisional, barter, atau akad-akad yang sederhana. Sekarang lembaga keuangan syariah ada di lebih dari 80 negara loh. Bahkan banyak bank konvensional bikin cabang bank syariah. Kenapa bisa laku ya? Karena sistemnya yang adil dan transparan, serta cocok untuk semua orang, bukan hanya muslim, tapi juga untuk non-muslim. Tahukah kalian, bank syariah pertama di dunia lahir di Mesir loh, tapi jangan bayangkan bentuknya seperti bank sekarang. Awalnya bank ini lebih mirip koperasi yang menghindari riba dan fokus pada investasi halal saja. Sebagai pusat dunia Islam, Arab Saudi memainkan peran besar dalam pengembangan keuangan syariah. Dengan aset lembaga keuangan syariah, negara ini menempatkan bank syariah sebagai salah satu tulang punggung ekonominya, termasuk Al-Rajhi Bank yang merupakan salah satu bank syariah terbesar di dunia yang menyediakan layanan modern seperti fintech dan kartu pembiayaan syariah. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki pendekatan yang berbeda namun sama dinamisnya. Di Indonesia terdapat Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di tanah air. Indonesia juga mengembangkan fintech syariah seperti Amanah dan Investri Syariah. Jadi, instrumen yang berkembang di ekonomi syariah dunia itu seperti sukuk, murabahah, mudharabah, musyarakah, reksadana syariah, unit link syariah, dan obligasi syariah. Pertama, tantangan terkait regulasi dan standar yang berbeda di setiap negara. Yang kedua, kurangnya standar global untuk produk digital syariah seperti digital sukuk. Yang ketiga, investasi teknologi yang terbatas di bank syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan beberapa langkah yang strategis, seperti pemerintah dan otoritas keuangan global perlu bekerja sama untuk menyusun kerangka regulasi yang seragam dan mendukung perkembangan teknologi di lembaga keuangan syariah. Kemudian, kolaborasi antara negara-negara Islam itu sangat penting untuk menciptakan standar produk digital syariah yang bisa diterapkan secara internasional. Pertumbuhan teknologi keuangan syariah merupakan kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan, baik bagi muslim maupun bagi non-muslim. Dengan regulasi yang kuat, kolaborasi global, dan investasi teknologi yang tepat, keuangan syariah dapat menjadi solusi inovatif yang berkelanjutan di era digital. Bersama, mari kita dukung transformasi digital keuangan syariah demi ekonomi yang inklusif, adil, dan modern. Nah, begitu teman-teman. Jadi dengan mempelajari kajian hukum ekonomi syariah di dunia, kita bisa mengetahui bagaimana sih perkembangan ekonomi syariah di dunia dan kita bisa membandingkannya dengan perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Oke, kesan saya selama 1 semester ini di Januari Wapik. Jadi Wapik itu orangnya interaktif sekali. Jadi saat pembelajaran berlangsung itu menarik, interaktif, dan juga asik. Jadi nggak bosan, nggak boring juga. Kesannya adalah semoga Bu Apik selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dan juga umur yang panjang tentunya, agar generasi-generasi kita selanjutnya juga harus nyobain gimana caranya, gimana rasanya diajar oleh Bu Apik seperti itu. Terima kasih.